Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar, dan sebelumnya saya akan cek kehadiran kalian. Bagaimana anak kalian pada pagi hari ini hadir semua atau ada yang tidak berkesempatan hadir? Sebelum kita mulai pembelajaran sama pada hari biasa, kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Pimpin oleh ketua kelas. Kita belajar hari doa dimulai. Ini kita akan belajar tentang coding, KKA, kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi coding dan kecerdasan artifisial itu tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Dan juga pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah bagaimana kita mengetahui apa itu berpikir komputasional dengan komponen-komponennya, yaitu berpikir komputasional artinya cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
secara berkelanjutan, sistematis itu berkelanjutan, ya, dengan langkah-langkah yang logis, langkah-langkah yang tepat, ya, terstruktur dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di komputer, ya. Jadi berpikiran kita seperti komputer, tapi bukan seperti komputer, ya. Dalam berpikir komputasional itu ada beberapa item, ada beberapa keterampilan utama yang harus kita ketahui, yaitu pertama dekomposisi, ya. Dekomposisi artinya memecahkan masalah besar, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya. Nah, kedua, penggunaan pola. Nah, penggunaan pola di sini adalah kita mencari kesamaan atau pola dari suatu masalah. Ketiga, abstraksi, mengambil hal-hal penting, ya, mengambil hal-hal yang penting saja, tidak semuanya diambil, ya, tidak semuanya langkah-langkahnya diambil. Kita ambil yang penting-penting saja dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Nah, kalau tidak terlalu penting, jangan diambil. Nah, seperti misalnya kalau ada masalah misalnya mencuci pakaian, ya, mencuci pakaian berarti ada mesin cuci, ada air, ada sabun, deterjen, mesin pengering. Nah, di situ yang tidak terlalu penting jangan diambil semua, ya. Misalnya jangan diambil pengeringnya, nah, jangan diambil misalnya sikat. Nah, itu kayak tidak terlalu penting karena biasa kalau mencuci orang dan disikat selesai juga karena kita pakai mesin cuci, ya, seperti itu, ya. Nah, terus keempat, algoritma ini adalah membuat langkah-langkahnya tadi itu seperti masalahnya mencuci pakaian, ya, membuat langkah-langkahnya atau instruksi untuk menyelesaikan masalah, ya. Kita menyusun langkah-langkahnya. Nah, ini yang terakhir, disusun langkah-langkahnya. Langkah-langkah misalnya seperti tadi ada masalah mencuci pakaian, kita susun langkah-langkahnya apa dulu, ya, apa dulu yang disiapkan kalau mau mencuci, ya, apanya dulu baru disiapkan, baru apanya, terakhir misalnya dijemur. Nah, jadi singkatnya itu berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer, ya. Itu berpikir komputasional sekarang dalam pembelajaran coding adalah kita ini manusia berpikir seperti komputer. Pikirannya kita berpikir seperti komputer, tapi diterapkan oleh manusia agar menemukan solusi yang efektif, ya. Kita berpikiran seperti komputer, diterapkan oleh manusia dan kita menemukan solusi yang paling efektif, ya, yang paling efisien, tidak banyak memakan waktu, tidak banyak memakan biaya, ya. Berpikir komputasional yang pertama seperti contoh yang diberikan tadi di atas, ya, menyiapkan sarapan. Yang pertama itu dekomposisi. Kalau sarapan itu berarti makan pagi, ya. Nah, jadi kalian paham dengan baik. Dalam LKPD sebentar dikerjakan seperti begini, ya. Nah, dekomposisi itu adalah membagi langkah. Nah, misalnya membagi langkah.
kalau di sini menyiapkan sarapan, kita bagi langkahnya. Pertama itu menanak nasi, karena kita mau sarapan. Jadi menanak nasi atau memasak nasi, ya, memasak nasi. Kedua, menggoreng telur. Ketiga, menyiapkan teh. Ya, itu dekomposisinya. Nah, terus polanya itu adalah setiap pagi urutannya sama, ya. Jadi yang ini urutannya memasak nasi, menggoreng telur, menyiapkan teh. Nah, besoknya juga begitu, sama lagi, ya. Nasi, telur, teh. Nah, ketiga, abstraksi, fokus pada bahan utama saja. Nah, bahan utamanya, kita fokus pada bahan utamanya. Kalau nasi, bahan utamanya apa? Menggoreng telur, berarti telur. Kalau bikin teh, berarti teh. Ya, siapa bahannya teh? Tidak usah memikirkan yang lain, ya. Keempat, algoritmanya. Ini algoritmanya itu disusun ditarik langkah-langkahnya, ya, disusun ditarik langkah-langkahnya. Nah, pertama dicuci dulu itu beras, masa langsung dimasak, ya. Tidak boleh mau masak nasi berasnya tidak dicuci, ya. Berarti kalau mau masak nasi berarti cuci dulu berasnya, ya. Nah, di sini yang tadi kita terlalu banyak yang diabaikan. Kalau memasak nasi kan seperti kan sudah harus pakai panci, ya. Dan itu yang diabaikan. Istilahnya sudah terlalu penting diambil, karena dia tidak diambil pancinya. Kita bisa mengerti bahwa memasak nasi itu pasti pakai panci, ya. Makanya diabaikan saja yang terlalu penting. Nah, karena yang penting kita mau tahu memasak nasi itu pasti pakai panci, ya. Tidak mungkin pakai langsung piring, ya. Nah, dari langkah pertama itu algoritmanya, langkah-langkahnya terurut langkah-langkahnya. Pertama, cuci berasnya. Kedua, masak nasinya. Ketiga, dipecahkan telur, ya. Kalau digoreng berarti dipecahkan telurnya, dan digoreng dengan kulitnya, ya. Pasti dipecahkan telurnya. Masa mau digoreng, kalau digoreng telur dikasih naik 2 jam itu bulat-bulat, tidak seperti itu kan? Nah, oke. Ini masalah kedua. Masalah kedua itu adalah berangkat sekolah. Jadi kalian setiap hari berangkat sekolah, ya. Nah, ini contohnya. Kalau perhatikan beberapa contohnya supaya sebentar bisa kalian isi KPD-nya, ya. Seperti ini contohnya, yaitu berangkat sekolah. Dekomposisi artinya pertama siapkan baju, ya. Mau berangkat sekolah itu ditanya. Dekomposisi itu adalah siapkan baju, buku, tas, sepatu, ya. Pada baju yang disiapkan itu kalau berangkat sekolah tidak semuanya diambil, ya. Coba apa yang lain selain itu? Kalau mau berangkat di sekolah, apa kira-kira yang lain? Penggaris, bolpen. Makanya sudah masuk semua itu di dalam buku, di dalam tas. Nah, ya, makanya yang penting saja. Karena kalau seperti pulpen, ya, pulpen penggaris, ya bisa jadi ada di dalam tas. Makanya jangan diambil. Jangan lagi siapkan pulpen, siapkan penggaris,
Nah, seperti itu ya. Makanya yang penting-penting saja. Nah, itu dia posisi. Siap tambah. Padahal kalau sudah pakai sepatu, pasti ada kaos kaki. Nah, kaos kaki tidak diambil pakai sepatu, karena kalau sudah pasti kalau pakai sepatu, pasti kita pakai kaos. Jadi jangan diambil semua, ya. Yang penting-penting saja. Kaos kaki tidak diambil, langsung sepatu saja. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, coba semangat. Di sini di RKPD ingin saya bagi per orang, tapi dikerjanya sekelompok ya. Jadi cara kerjanya satu kelompok itu sama jawabannya, ya kerjasama. Tapi ini ditulis masing-masing per orang ya, tapi sama dalam satu kelompok. Namanya kerja kelompok, ya. Setelah kerja ini selesai sebentar, sebelum Pak Guru kumpul, akan dipimpin oleh ketua kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena supaya yang lain juga, kelompok lain mengetahui bahwa hasil kerjanya misalnya kelompok 1 seperti itu. Kalau misalnya sudah betul dikomentari sama kelompok lain, ya berarti kalau mau dikomentari tidak ada komentar kalau sudah betul. Kecuali kalau salah bisa ditambah, tapi bukan tidak ada salah ya, misalnya kurang, nah kalau ditambah dengan kelompok lain. Berpikir komputasional. Kelompok 2 misalnya, kelompok 1 ini komposisi masalah yang besar yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil ya. Dan tadinya masalah yang besar kita perkecil ya, pola memahami polanya, menganalisis dan cari hal yang berulang ya. Abstraksi berfokus pada hal-hal yang penting saja, membiarkan hal-hal yang tidak depan ya, seperti itu ya. Nah, ini mencuci pakaian, contohnya mencuci pakaian. Nah, ini kalau mencuci pakaian seperti ini, kasusnya mencuci pakaian. Pertama, memilah pakaian. Kalau mencuci pakaian berarti kita pilih-pilih dulu pakaiannya. Yang putih jangan diganti dengan warna hitam, ya itu akan bisa. Yang putih diganti jangan dengan yang berwarna hitam, yang berwarna lain. Kedua, alat tambahan, menyiapkan ember dan alat cuci. Sebelum mencuci, yaitu rasa proses mencuci, menjemur dan yang lain. Ya, kita simak videonya bersama ya. Pastikan simak videonya baik-baik. Setelah menemukan pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kotornya. Ya? Jadi pakaian ada yang kotor sekali dan ada yang tidak terlalu kotor. Itu bisa juga. Ya, kalau mencuci pakaian, menyatukan pakaian yang senada. Senada artinya warnanya sama ya, senada. Agar pakaian dengan warnanya lain tidak akan kelenturan. Yang senada putih jangan digabungkan dengan warna hitam. Yang senada artinya ya.
Ini algoritmanya yang terakhir ya, algoritma menurutkan pemecahan dari mencuci pakaian atau dengan kata lain dalam mencuci pakaian kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar dari mengikat pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, mengelai, dan menjemur. Itu algoritmanya ya. Nah, ini contoh masalah kedua. Ini masalah kedua adalah memasak nasi goreng. Ini contoh masalahnya. Masalah kedua adalah membuat nasi goreng. Dekomposisi balat, wajan, pisau, gorengan kompor, bahan nasi, telur, minyak goreng, sosis, dan bawang. Bumbunya bawang merah, bawang putih, garam, gula, kemiri, dan kecap. Ini dekomposisinya. Terus polanya. Jadi di sini yang tidak perlu dimasukkan, misalnya dalam membuat nasi goreng, misalnya jangan dipikirkan masukkan proses membuat kecap, ya, karena tidak penting di sini. Dan kita cuma mau bikin nasi goreng. Jangan dipikirkan proses terjadinya bagaimana itu dilahirkan. Kita fokus pada masalahnya. Masalahnya apa? Nah ini ya, karena kita cuma mau bikin misalnya nasi goreng satu piring, makanya jangan pikirkan di situ bagaimana itu kedelai, kacang kedelai mau diproses menjadi kecap. Langkah-langkahnya ini algoritma ini ya, itu algoritma langkah-langkahnya yang terakhir. Nah, dijawab saja di bawahnya ya, sesuaikan yang nomor 1 dekomposisi apa, kemudian masalahnya. Yang pertama dekomposisi, baru kedua apalagi deh pengalaman pola polanya seperti apa tadi yang dijelaskan ya, mungkin diabaikan saja ya. Nah, terus algoritmanya susun langkah-langkahnya, itu algoritmanya adalah disusun langkah-langkahnya. Kalau seperti tadi itu membuat nasi goreng, langkah-langkahnya apa? Nah, kalau sekarang ini kita buat antrian di kantin, langkah-langkahnya apa yang kita susun? Ya, jelaskan dulu. Ini masalahnya adalah antrian di kantin terlalu padat. Yang pertama dekomposisi dulu. Apa dekomposisinya? Itu antrian di kantin. Jadi apa dekomposisinya? Apa pengenalan polanya, baru ketiga apa abstraksinya, terakhir apa algoritmanya. Saya silakan dari kelompok 1. Banyak siswa yang datang bersama saat istirahat. Siswa sering merasakan apa menyebabkan antrian. Oke. Itu melayani tiap siswa berbeda. Oke. Dua arti
Oke, lanjut. Ingatkan yang lain ya, ke kelompok lain. Oke, terus ingatkan yang lain ya, dari kelompok lain. Abstraksi ya, abstraksi. Jalur antrian waktu, layanan, serta kedisiplinan. Buat jalur antrian yang jelas, memisahkan jalur antrian tidak menambah Oke ya. Jadi bagaimana tanggapannya kalian? Ini adalah persentase dari kelompok 1. Dua, siswa sering berdasarkan atau menggunakan dengan robot antrian. Dua, penggunaan pola. Satu, biasanya antrian menjadi pada tidak pernah terjadi. Dua, siswa yang mengulas Dengan kelompok lainnya. robot ke depan. Abstraksi. Satu, intinya siswa antrian tidak tentu karena tidak ada aturan yang jelas dan tidak ada perusahaan yang layanan. Empat, algoritma. Satu, buat jalur antrian yang jelas. Dua, berdasarkan jalur antrian berdasarkan perhitungan. Tiga, gunakan sistem nomor antrian. Tiga, tetapkanlah aturan tertib antrian. Bagaimana dari tanggapan dari kelompok lain? Bagus. Oke, katanya sudah bagus. Sudah ada yang perlu ditambah? Ya. Oke, bagus ya. Oke, dari kelompok 3. Siswa yang datang bersama angka atau paham. Dua, sekolah yang berdasarkan pada metode penelitian. Oke, melayani tiap siswa yang berbeda. Ada yang lebih, ada yang sedikit. Tiga, uang langsung Kira bagaimana dari tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada lagi yang mau ditambah? Lebih semangat. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kira-kira apa yang paling teringat di benak kalian tentang pembelajaran hari ini? Yaitu cari masalah dan banyak masalah-masalah di luar masalah keseharian kita, masalah sehari-hari. Begitulah cara pemecahannya ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa untuk pulang ya.